Selamat pagi, Bapak Ketum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari awak media ingin diskusi ringan dengan Pak Ketum terkait dengan demo yang kemarin terjadi di Kota Jakarta seperti apa dan di daerah seperti apa itu Pak tanggapannya Pak? Ya, kita yang pertama adalah alhamdulillah dan terima kasih. Sekarang demo telah reda. Ya, walaupun demo itu memang artinya di undang-undang, tetapi saya punya pendapat bahwa demo ini tidak murni demo. Jadi kasihan yang murni demo. Jadi banyak yang mendompleng di atas demo ini, ya, sehingga tujuannya juga kita nggak ngerti. Tapi yang jelas mereka ini tidak ingin bangsa Indonesia ini tenang, maju, sejahtera, gitu. Jadi senantiasa kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita ini diadu domba oleh pihak lain atau apalagi pihak luar. Karena pada dasarnya adalah orang luar itu nggak senang dengan adanya ketenangan di Indonesia ini, ya, kenyamanan. Karena dengan modal ketenangan kenyamanan Indonesia bisa membangun negerinya sendiri. Tetapi kalau Indonesia ini kacau, demo juga kacau, maka sulit kita untuk menciptakan sesuatu yang untuk kemajuan. Itu untuk maju sulit. Jadi untuk itu saya terima kasih ini semua teman-teman di seluruh Indonesia bahwa demo ini sudah mulai reda, walaupun ada letupan-letupan ya kecil-kecilan, itu wajar-wajar saja gitu. Karena saya juga mendukung demo-demo ini ya kepada masyarakat, tapi yang demo beneran, yang murni demo, Karaben akan mendukung itu. Tapi yang kita tidak mendukung adalah anarkisme, penjarahan, pembakaran, belum lagi hak-hak orang yang terlanggar. Nah ini sudah bergeser. Dan ini bukan lagi artinya pengamanannya seperti demo, tidak. Ambil langkah tegas, ambil langkah hukum, ya, tangkap mereka, adili mereka di pengadilan sehingga jelas semuanya. Siapa pemain ini? Siapa yang bikin keruh ini? Ya, suasana seperti ini. Kita ini berapa hari? Anggap aja seminggu lah. Seminggu itu waktu yang berharga. Sekarang kita dalam seminggu ya, demo segala apa, lalu ditunggangi. Ada apa demo itu dia sendiri, dia tidak istilah kena sasaran. Nah, malah yang ada yang muncul adalah ada anarkisme dengan dalih ketidakpuasan. Bukan begitu. Kalau kita tidak puas, maka kita bicara, kita ajukan ke DPR. Tapi DPR-nya pun harus tahu diri. Ya, mau dia menerima istilah si pendemo, kan ada ketuanya di sana, ada istilahnya pengurusnya di sana. Terimalah itu. Jadi jangan sampai masyarakat marah akibat istilahnya kurang pelayanan di dalam hal demo ini. Gitu. Kan dampaknya kemana-mana nih. Ada yang meninggal, berapa banyak yang meninggal ini akibat demo ini. Kayak gitu. Kalau itu, maka kita mendorong, Karaben mendorong. Kalau memang itu ada kesalahan di internal Polri, maka ambil langkah tegas. Ya, kalau perlu pecat. Dan saya perhatikan ini sudah ada yang dipecat malah, kan itu. Ini bagus ya ke depan. Gitu. Jadi polisi juga harus introspeksi ke dalam, jangan merasa benar dirinya. Juga kita juga sebagai rakyat kita introspeksi diri. Sudah benarkah kita ini? Semuanya. Nah, sekarang kita merenung bagaimana kita menanyakan kepada diri kita, termasuk anggota DPR, sudahkah benar, sudahkah DPR ini mewakili rakyat? Ini pertanyaannya bukan pertanyaan luar, pertanyaan kepada dirinya sendiri. Itu jawabannya ada pada sendiri, maka dari situlah nanti akan berubah. Oh iya,
kita ini ada di sini mewakili rakyat, tapi selama ini kita ini melupakan hak-hak rakyat. Nah, disinilah ke depan tidak boleh lagi ada yang begini, berubah semua, termasuk istilahnya DPR. Pemerintah juga sama, di pemerintahan. Lalu mungkin saya akan masuk ke masalah kesusahan kesulitan diakibatkan oleh banyaknya koruptor yang belum tertangkap. Dan ini saya minta kepada Presiden agar ini diambil langkah tegas, tangkap mereka koruptor ini. Karena ini apa? Ini hanya menyengsarakan rakyat. Sementara Presiden dia akan bersama rakyat. Saya ini sebagai Presiden akan bersama rakyat, akan membela rakyat. Kalau itu bahasanya, maka bersihkan itu orang-orang yang apa namanya, yang culas-culas itu di pemerintahan. Tanpa pandang bulu ya. Iya, tanpa pandang bulu dari mana dia berasal, dari partai mana dari berasal. Saya tahu sekarang ini artinya Presiden ini apa namanya Gerindra. Kalau ada orang Gerindra sikat, ini baru bagus memberikan contoh yang baik kepada rakyat, dan pasti rakyat mendukung atas apa namanya perbuatan-perbuatan presidennya yang kebetulan dia bicara sering sekali untuk kepentingan rakyat. Nah ini, tetapi rakyat harus mendukung. Tidak boleh istilahnya kita sudah pemimpinnya sudah benar, tapi kitanya yang tidak benar. Maka kita juga harus koreksi diri sebagai masyarakat. Gitu. Bukan berarti kita paling benar juga, masyarakat tidak. Tapi yang jelas ada pemerintah, ada DPR untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyatnya, ya, untuk istilah menciptakan rasa adil terhadap rakyatnya. Tetapi kalau istilahnya ini apa namanya tidak istilah diciptakan seperti itu, maka yang terjadi mungkin lebih besar daripada istilahnya apa demo-demo yang kemarin ini. Tapi saya tidak menghendaki, saya tidak istilahnya apa namanya menginginkan ada demo-demo setelah ini. Mari kita cooling down, kita jaga bangsa ini, kita rawat bangsa ini agar kenapa? Agar kita menjadi sejahtera. Adil dan makmur itu kita tujuan kita. Itu. Jadi saya mintalah ya kepada Presiden agar diambil langkah tegas, apalagi di dalam hal masalah korupsi, koruptor. Udah jelas, saya berulang kali sering ngomong bahwa itu adalah menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat. Bayangkan kalau saja APBN yang diselewengkan oleh mereka atau dikorupsi 20% atau 22%, 750 triliun itu. Kalau itu digunakan untuk pendidikan, untuk kesejahteraan rakyat, saya rasa cukup amat tidak, tapi cukuplah. Itu ditambah nanti dengan istilahnya apa kebijakan pemerintah, cukup. Ini hanya segelintir yang menikmati itu. Maka juga saya minta juga KPK harus tegas, dan lagi saya minta kepada Pak Presiden, karena ini bukannya apa namanya di zaman Pak Prabowo, kembalikan istilah hak KPK supaya netralitas KPK supaya jaga seperti dulu. Tapi kalau sekarang di bawah Presiden, ini menurut saya ya ini tidak akan bisa efektif, karena nanti di kemudian ada aplikasi, mungkin ada temennya yang terjerat, nanti udah banyak lah. Akan lebih baik KPK lepas dia sebagai independen menegakkan hukumnya. Begitu kira-kira. Ya Pak, terima kasih. Mungkin ada himbauan khusus buat anggota daripada Kerabin sendiri terkait dengan aksi-aksi demo kemarin. Apa ada himbauan dari Ketua Umum untuk mereka, Pak? Ya, betul. Jadi saya mengajak penghimbau kepada seluruh anggota Kerabin di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, agar tetap jaga negeri kita, jaga lingkungan kita, agar tercipta keamanan dan kenyamanan. Jadi boleh, saudara-saudara anggota Kerabin demo boleh, tetapi sesuai aturan yang benar. Jangan istilahnya begitu ikut demo, ikut anarkis itu. Maka saya minta juga tangkap
mereka. Walaupun itu anggota Keraben, tidak akan saya bertanggung jawab itu. Tetapi kalau dia misalnya demo untuk minta haknya, ya itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena itu, kenapa? Wajar kalau masyarakat meminta sesuatu kepada pemerintah maupun ke DPR. Karena mereka itu kan tanpa kita, tanpa rakyat, nggak mungkin mereka jadi DPR, anggota DPR. Juga sama, tidak akan pernah ada presiden kalau tidak ada rakyatnya. Itu. Jadi untuk itu mari bersama-sama kita ciptakan ketenangan, kenyamanan, bahkan kalau bisa letup sampai hilang. Dan kalau perlu sudahlah. Jadi kita kembali lagi ke jalan yang benar. Kalau kita mau demo ya demo, silakan. Itu tapi demo yang benar, yang diatur oleh undang-undang. Mungkin terakhir ini Pak Ketum, harapan ke depan Pak untuk Polri sekarang ini Pak seperti apa Pak? Nah, untuk Polri, ya kan sering saya katakan, secara umum mereka sudah mengikuti protap polisi ini. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak dia keluar dari protap itu sendiri, melanggar ya. Yang mestinya tidak boleh begini menjadi begini. Maka sebagai koreksi kita kepada polisi, coba ada ya dianalisa atau ditelaah ulang, ini sudah benar nggak saya melaksanakan tugas ini, sudah benar nggak saya melayani masyarakat ini. Jadi jangan menyalahkan orang. Pertama kita koreksi diri dulu sebagai Polri, sebagai anggota Polri. Kita koreksi, masing-masing kita koreksi diri, anggota secara pribadi maupun secara kelompok. Itu. Tapi kalau istilahnya merasa ego bahwa rakyat itu istilahnya saya ngatur, merasa mengatur kepada rakyat, maka ini yang terjadi. Hari apa? Anarkis. Muncul anarkis. Jadi memancing masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum nantinya. Nah ini sampai jangan terjadi. Dari mana itu? Penyebabnya terkadang itu dari polisi itu sendiri. Maka yuk kita benahi polisi. Harus bagaimana kita melayani masyarakat. Masih banyak cara. Kalau perlu libatkanlah tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana ini mestinya kita. Jangan suka malu-malu lah. Jangan merasa kita paling pintar gitu. Polisi paling pintar gitu. Tidak. Yuk, masyarakat mau kok untuk saling bahu-membahu untuk membantu bagaimana menciptakan ini, bagaimana istilahnya menciptakan keadaan yang lebih baik dari yang sudah baik. Itu. Jadi terkadang ya itu dia merasa anggota, merasa dia punya wewenang di sana, maka dia bertindak terkadang keluar dari jalurnya. Gitu. Jadi inilah untuk Polri saya minta untuk koreksi diri, ya, koreksi diri semuanya. Jangan kita merasa paling benar. Gitu. Mending orang merasa paling salah daripada merasa paling benar. Itu. Jadi begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Ketum. Karena bertepatan dengan ulang tahun, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Keraben yang ketiga. Terima kasih.